semuanya, bersama Bu Desi kita akan belajar matematika bersama pada video pembelajaran kali ini. Materi kali ini adalah tentang unsur-unsur lingkaran pada bab lingkaran. Nah, sebelum masuk pada materi, ada baiknya kita mengingat kembali materi tentang lingkaran yang pernah kalian pelajari dahulu di bangku SD. Sekarang, ayo coba kita sebutkan benda-benda apa saja yang menyerupai bentuk-bentuk lingkaran di sekitar kita. Nah, tentu banyak sekali bukan? Barang yang sehari-hari kita lihat seperti yang selalu menempel di dinding untuk mengingatkan kita akan waktu, yaitu jam dinding, atau ban, roda dari berbagai kendaraan seperti mobil misalnya, atau barang-barang alat rumah tangga milik ibumu seperti piring, teflon, penggorengan, panci, dan masih banyak barang lainnya. Sejatinya barang-barang yang barusan kita sebutkan bukanlah lingkaran, karena lingkaran merupakan bentuk bangun datar dua dimensi yang tidak mungkin dapat menampung benda seperti wadah atau dapat diisi angin seperti ban tadi. Akan tetapi lingkaran yang kita maksud di sini adalah permukaan, misalnya permukaan piring yang menyerupai lingkaran. Lalu, apa sih itu lingkaran? Nah, jika kalian pernah mengukur jarak antara pusat lingkaran ke tepi lingkarannya, maka kita akan menemukan suatu jarak yang sama. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang memiliki jarak yang sama terhadap pusat lingkaran. Sangat istimewa sekali kan lingkaran ini? Nah, sekarang kita mulai beranjak pada unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran ini terdiri dari 3, yaitu unsur lingkaran yang berupa kurva atau garis, unsur lingkaran yang berupa luasan, serta unsur lingkaran yang berupa sudut. Yang pertama adalah titik pusat. Titik pusat adalah titik yang terletak di tengah lingkaran yang berjarak sama dengan titik pada pinggir lingkaran. Seperti pada gambar ini, titik pusat ini dinamakan titik pusat O. Lalu ada jari-jari atau disebut juga dengan radius yang biasanya dilambangkan dengan huruf R. Jari-jari lingkaran yaitu ruas garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan titik pada pinggir lingkaran atau yang disebut dengan keliling. Nah, pada gambar ini ada 3 buah jari-jari yaitu jari-jari OA, OB, dan juga OC yang kesemuanya memiliki panjang yang sama karena jaraknya sama antara pinggir lingkaran ke titik pusat lingkaran. Nah, kemudian selanjutnya ada diameter atau yang dilambangkan dengan D. Diameter adalah ruang garis yang menghubungkan satu titik pada lingkaran dan melewati titik pusat lingkaran. Nah, perhatikan gambar tersebut, diketahui garis yang berwarna merah yaitu garis AB, yaitu adalah garis diameter yang selalu melalui titik pusatnya. Lalu ada busur lingkaran. Nah, perhatikan gambar yang ada di samping. Busur lingkaran ini berupa kurva yang melengkung yang berada pada lingkaran dan menghubungkan 2 buah titik pada keliling lingkaran. Di sini digambarkan dengan garis lengkung AB yang berwarna hijau. Inilah yang disebut dengan busur AB. Selanjutnya ada tali busur lingkaran. Tali busur lingkaran adalah ruas garis lurus yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran. Nah, perhatikan gambar tersebut, diketahui ada 3 buah titik. Kita fokus pada titik A dan B. Titik A, B ini dihubungkan oleh garis merah. Nah, garis merah ini yang tanpa melalui titik pusat itu adalah tali busur, dinamakan tali busur AB. Sedangkan yang berwarna hijau yaitu suatu tali busur yang menghubungkan antara A dan C. Nah, jadi AC ini juga tali busur yaitu tali busur AC. Kemudian ada juring. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari serta satu titik pusat lingkaran. Nah, perhatikan ada 2 jenis juring. Ada juring besar yang seperti digambar diwakili oleh warna hijau, dinamakan juring besar atau juring major AOC. Sedangkan yang berwarna coklat itu adalah juring kecil atau disebut dengan juring minor yang dinamakan juring minor AOC. Daerah itu adalah daerah yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari satu titik pusat lingkaran. Nah, kemudian ada yang dinamakan tembereng. Tembereng ini merupakan daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Nah, ini jelas pada gambar digambarkan dengan daerah yang berwarna hijau. Daerah inilah yang dinamakan tembereng, yaitu tembereng AB.
Kemudian ada garis apotema. Apotema ini adalah ruas garis lurus yang menghubungkan tali busur dengan titik pusat lingkaran yang tegak lurus nih dengan tali busur sehingga membentuk sudut 90 derajat. Nah, perhatikan pada gambar lingkaran O tersebut. Lingkaran O yang ditunjukkan itu merupakan apotema OD di mana menghubungkan antara titik pusat O terhadap satu buah titik pada tali busur yaitu titik D. Nah, garis yang itulah yang memiliki jarak terpendek merupakan apotema. Kemudian kita beralih kepada sudut pusat. Nah, sudut pusat ini merupakan daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran yang titik sudutnya merupakan titik pusat lingkaran. Di gambar tertera bahwa ada dua buah jari-jari dan satu titik pusat, terbentuklah suatu sudut, itulah yang dinamakan sudut pusat. Di dalam hal ini dinamakan sudut pusat AOB atau alfa. Dan yang terakhir ada sudut keliling. Nah, berbeda dengan sudut pusat, sudut keliling ini adalah sudut yang dibatasi oleh dua tali busur yang berpotongan di satu titik pada lingkaran dan titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran. Nah, perhatikan di sini ada dua buah tali busur yaitu AC dan juga BC di mana bertemu di suatu titik tepi lingkaran yaitu titik C. Itu sudut alfa merupakan sudut keliling ya yang dinamakan dengan sudut keliling ACB atau sudut keliling beta. Bagaimana? Kalian sudah paham? Tentunya gampang bukan? Bagaimana cara kita untuk mengenal unsur-unsur lingkaran? Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat dan mudah kalian ingat ya untuk kedepannya. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.